Hai semua, selamat datang. Semua boleh dengar? Boleh tolong type dalam chat box kalau dengar? Okay, thank you. Hai Ari, hai Heru, hai Las, hai Muhammad, hai Santika. Hai Joesh, hai Defri, hai Jessica, hai Rudy, hai Sin. Semua dengar ya? Okay, selamat sejahtera dan selamat datang kepada webinar kita pada hari ini. Apa kabar semua? Semua baik? Hai Ari, thank you. Saya pun baik. Okay, semua dah sedia nak belajar? Okay, bagus. Hai Santika. Okay, seperti biasa, yang selalu hadir saya punya webinar, kamu sudah tahu saya suka bermula dengan mengucapkan terima kasih kepada semua yang sertai webinar kita pada hari ini. Okay, sebelum kita mulai kami punya presentasi, semua nampak, skrin boleh nampak dan suara boleh dengar. Boleh tolong type dalam chat box kalau boleh dengar. Dengar. Okay, bagus. Skrin pun nampak ya. Okay, terima kasih Rudy. Yang lain okay, boleh dengar? Okay, bagus. Okay, bagus. Kalau boleh dengar, kita sambungkan. Okay, saya harap kawan-kawan yang hadir kita punya webinar hari ini boleh dapat informasi yang berguna. Tapi mesti faham presentasi ini hanya untuk pelajaran informasi sahaja. Okay, tidak ada pasal apa-apa mengenai fokus atau apa-apa signal untuk membeli atau menjual forex lah. Okay, ini hanya untuk pelajaran atau boleh kira sesi berkongsi. Okay, semua setuju? Semua boleh faham? Okay, thank you Santika, thank you Joesh. Will this webinar be in English? Hi Lars, no, this webinar will be in Bahasa. If you are looking for the English webinar, the English webinar is 5:30 p.m. Singapore time on YouTube Live, on IC Markets YouTube Live. Okay, so let me just show you. Okay, yang tidak faham bahasa, yang mau sertai webinar English kita, webinar English nanti 5:30 PM ikut masa Singapura IC Markets. Okay, so Lars, you can join IC Markets YouTube and then we will have a YouTube live later. Okay, there will be a live analysis session. So if you want to join that, you can. But right now it is the Bahasa webinar. Okay? Okay, thanks.
Okay, where was I? Okay, sebelum saya teruskan, saya mau tanya kawan-kawan yang hadir di sini sebab saya nampak ada banyak kawan baru hari ini. Kawan-kawan yang hadir di sini hari ini, kamu dah buat trading berapa lama? 3 bulan kah? 6 bulan? Atau ada yang beginner? Boleh tolong bagi tahu dalam chat box? Okay, ada yang cakap setahun. Okay, banyak yang cakap setahun, 2, 3, 2 tahun. Oh, okay, semua profesional sudah di sini. Okay, bagus. Hari ini tiada beginner pula. Bagus. Maksudnya nanti bila kita pergi sesi live chat, kita boleh cari setup yang bagus dan kamu boleh faham. Okay. Saya sambungkannya. Okay. Untuk memulakan, kita akan memperkenalkan host Anda pada hari ini, yaitu saya. Okay, yang selalu join saya punya webinar, kamu sudah kenal saya, tapi yang kawan-kawan baru di sini, nama saya Cass. Saya seorang penganalisis pelaburan dari Everest Fortune Group di Singapura. Tentang kenangan saya dalam forex atau trading, saya telah berjaya menguruskan dan mendatangkan untung lebih daripada 600,000 US dollar. Okay, ini 300 nih salah, belum kena update. Actually ini 600 US dollar keuntungan dalam akaun pelanggan sendiri. Jadi saya juga telah mencapai kelulusan dalam ujian FTMO sebanyak 2 kali. Kepakaran saya terletak kepada mengenal pasti tahap keuntungan melalui gabungan, penawaran, permintaan dan pertemuan Fibonacci sambil mengawasi keseluruhan trend pasaran. Sebelum ini saya telah menguruskan portfolio kewangan pelanggan yang bernilai tinggi di bank. Saya juga telah mencapai sijil CMFAS. Sijil ini memberikan saya hak menjaga portfolio kewangan pelanggan. Okay, saya juga mempunyai pengalaman dalam melihat portfolio kewangan sekadar keseluruhan. Ini membolehkan saya mengembangkan aset dan mendatangkan keuntungan berlipat ganda kepada pelanggan. Okay, jadi seperti biasa, sebelum saya mulakan dengan topik kita pada hari ini atau webinar kita pada hari ini, saya mau minta maaf dulu kalau ada yang tidak jelas atau kalau saya cakap terlampau cepat atau terlampau lambat, boleh bagi tahu saya dalam chat box. Okay, jadi harap semua bersabar dengan saya. Kalau kamu tanya soalan, ada yang saya tidak boleh jawab dalam bahasa, saya akan jawab dalam bahasa English ya. Okay, jadi sebelum kita pergi ke chat, saya mau tahu kawan-kawan yang hadir di sini sebab saya nampak banyak kawan baru hari ini. Saya mau tahu kamu dari mana? Semua dari Indonesia ya? Indonesia, oke. Okay. Malaysia, oke. Okay. Saya pun orang Malaysia tapi duduk di Singapura. Surabaya, Indon, oke. Okay. Yang kawan-kawan dari Indonesia, harap kamu boleh faham sebab saya punya bahasa mungkin ada lain daripada kamu punya. Mungkin bahasa Indon sama bahasa Melayu Malaysia ada lain sikit. Jadi harap kamu boleh faham. Oke, bagus bisa dimengerti. Oke, bagus. Asalkan boleh faham itu yang paling penting. Tapi kalau tidak faham, kamu chat dalam kamu type dalam chat box. Saya try my best to jawab. Oke? Oke, jadi kita sambungkan dengan sesi live chat ya. Oke, sorry. Sebelum kita sambungkan, saya mau tanya kalau ada soalan.
Kalau ada beginner yang hadir hari ini, kalau kamu ada soalan boleh tanya sekarang. Ada, saya bagi kamu 2 minit ya. Oke. Hai Devri, selamat datang. Tidak apa lambat, asalkan hadir. Hai Muhammad, jumpa lagi. Bagaimana? Oke, tiada soalannya. Kalau tiada soalan, kita sambungkan dengan sesi live chat. Oh, hai Santik. Oh, sorry, tidak nampak pula. Bagaimana kalau ada posisi banyak load averaging untuk menentukan titik BEP? Sorry Santika, titik BEP itu apa ya? Mengenai GBP. Bagaimana pengaruh GBP sebagai jam student? Apakah akan menguatkan pada GBP? Oh, okay, break even point. Sorry. Okay, Santika, nanti bila kita pergi sesi live chat, saya boleh cari contoh untuk jawab kamu punya soalan. Bagaimanakah kalau ada posisi banyak lot averaging untuk menentukan titik break even point? Okay, nanti dalam sesi live chat lebih senang untuk saya explain. Break even, for example, ada 8 position. How do you know how to calculate? Oke, untuk buat calculation, biasanya saya akan pakai Trade Manager. Kamu boleh try Forex Blue. Sebentar ya. Forex Blue. Oke, Forex Blue ini dia boleh tolong buat calculations untuk kamu punya lot size dan break even ya. Oke, bagaimana menggabungkan fundamental analysis dengan technical? Hai Hengki, okay, cara saya cari setup dan cara strategi saya sebagai trader, saya hanya menggunakan technical analysis. Sebab saya rasa fundamental analysis itu memang nanti bisa tunjukkan forex dulu yang mana. Okay, boleh. Sebab saya rasa kadang-kadang technical analysis dia punya setup atau dia punya fokus adalah harga dalam downtrend. Tapi untuk fundamental dia dalam uptrend. Jadi dia macam dia ada konflik lah. So untuk strategi saya biasanya tidak sambung technical analysis dengan fundamental analysis. Jadi bila ada news yang besar, hari itu saya akan avoid trading. Jadi hari yang ada news yang besar, saya tidak akan masuk market, saya tidak akan tengok charts sebab saya rasa ada risk yang besar. Okay? Tapi untuk kalau kamu mau sambung boleh juga. Kamu boleh sambung boleh juga sebab saya rasa okay, kalau fundamentals dia punya fokus adalah downtrend dan technical downtrend boleh masuklah. Jadi kalau dua-dua dia macam correlated boleh masuk.
Oke, saya dah request sudah untuk GBP USD. Nanti kita boleh tengok GBP USD. Oke, saya pergi live chat dulu. Kalau kamu ada soalan lagi, boleh type dalam chat box. Nanti saya akan jawab ya. Oke, end slideshow. Alamak, saya punya slideshow stuck. Hai Tak Choi, selamat datang. Jumpa lagi. Hai Joesh. Hai Annie. Oh no, sebentar ya, saya punya komputer stuck. Oke, boleh sudah. Oke, semua nampak saya punya chat? Hai. Semua nampak saya punya chat? Boleh tolong bagi tahu dalam chat box? Supaya saya tahu kalau kamu nampak. Nampak? Oke, thank you. Oke, thank you Ari. Oke, ada request tadi GBP USD. Jadi kita boleh tengok GBP USD dahulu. GBP USD. Oke, cara saya cari setup, saya akan pergi time frame yang lebih besar. Lepas itu, saya akan cari arah trendnya, baru saya pergi time frame yang kecil. Oke, jadi saya mau tanya yang hadir di sini. Saya nampak, oh hai Samuel, selamat datang. Saya mau tahu kalau kamu biasa masuk trade, kamu punya trade, kamu pegang berapa lama? Kamu swing trader atau day trader? No worries, as long as you attended. Okay, day trader. Okay, Santika, day trader. Ada lagi? Joesh, day trader. Rudy, swing. Ari, swing. Ada yang tanya apakah beza day trader dan swing trader? Okay, day trader adalah trader yang pegang trade dalam sehari 24 jam. Okay, swing trader adalah trader yang pegang trade lama daripada sehari. Jadi dia boleh 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, asalkan dia lebih daripada 24 jam dia dikira swing trader. Okay, hi Defree, day trader. Okay, di sini saya nampak ada mix, setengah cakap swing, setengah cakap day. Jadi sorry, I am a day trader. Okay, okay, kebanyakan day trader. Tadi siapa ya yang request GBP USD? Okay, Ari. Okay, Ari swing trader ya. Okay, jadi Ari, sebab kamu yang request GBP USD, biasanya bila kamu cari setup, kamu tengok time frame mana? 4 jam daily, 1 jam weekly. Time frame di mana yang kamu pakai untuk cari setup? Okay, daily. Okay, okay. Kita boleh tengok daily. Okay, kalau kami punya daily 4 hours. Okay, bagus. Okay, kita boleh start dengan time frame daily. Okay, bila kita tengok time frame ini atau chart ini, kamu nampak dia dalam uptrend atau downtrend? Boleh tolong bagi tahu dalam chat box. Kamu nampak chart ini dalam uptrend atau downtrend? Atau bingung, tidak tahu? Alamak, semua tidak tahu? Okay, thank you, Defree. Okay, Defree cakap down, lingkup besar downtrend, medium bullish. Okay, thank you, Ari. Betul. Dalam long term, dia memang dalam uptrend. Nampak ya, semua setuju ini memang uptrend kan? Semua setuju ini uptrend. Tapi dalam short term, dia dalam downtrend. Nampak? Jadi dia dalam uptrend
long term uptrend, short term downtrend. Okay? Okay. Jadi sebab sekarang kita punya forecast adalah chart ini dalam downtrend. Bila kita pergi time frame yang kecil, kita mesti ingat, okay, kita punya bias adalah downtrend. Jadi bila kita pergi time frame yang kecil, okay, saya nampak di sini banyak yang selalu hadir saya punya webinar. Jadi bila saya tanya, saya harap kamu masih ingat. Okay, di sini ada downtrend yang ketara. Okay, kita cuba cari kalau boleh masukkan channel sebab di sini ada downtrend. Tidak boleh pula. Okay, channel ini tidak valid. Okay, masih ingat channel yang valid dia mesti ada 2 sentuhan di atas, 2 di bawah. Tapi di bawah hanya ada 1. Jadi channel ini memang tidak valid. Okay, jadi kita hilangkan ini dahulu. Okay, kalau tiada channel, kita boleh cari support dan resistance. Support dan resistance. Okay, resistance di atas harga semasa dan support di bawah harga semasa. Okay, bila kamu tengok support dan resistance ini, harga semasa lebih dekat dengan support kan? Support, resistance. Dia lebih dekat dengan support kan? Jadi sekarang sebab harga di tengah-tengah, kita mesti tunggu sampai harga pergi ke support atau pergi ke resistance atau pergi ke support, baru kita boleh buat keputusan kalau kami mau masuk dengan entry buy atau sell. Okay, tapi sekarang sebab harga masih di tengah-tengah, kita harus tunggu dahulu. Kita identify kita punya support dan resistance dulu, identify kita punya trend, identify kita punya indicators, identify cari kita punya setup. Okay. Jadi untuk cari setup, kita mesti identify 2 support dan 2 resistance. Okay, di sini ada 1 resistance, di sini ada 1 lagi resistance. Apakah cara untuk, saya ada soalan, apakah cara untuk cari support dan resistance? Okay, support dan resistance memang senang mau cari. Kamu cari swing high dan swing low. Itu saja. Cari swing high dan swing low yang paling dekat kepada harga semasa. Okay? Okay, jadi ini ada swing low kan? Dan di sini ada swing high. Jadi di sini harga semasa. Jadi ini resistance, ini support. Okay, lepas itu kita cari 2 resistance, 2 support. Jadi di sini ada swing low. Sorry, terlampau jauh. Di sini lebih bagus. Okay, di sini ada swing low, jadi kita boleh simpan second support di sini. Di sini ada swing high, nampak? Di sini ada swing high. Okay, kita boleh plot kita punya second resistance di sini. Okay, jadi kita punya fokus sekadar sini adalah harga akan bergerak di dalam first support dan first resistance ini. Okay, sekadar sini, ini adalah kita punya forecast ya. Okay. Lepas kita dah cari kita punya support dan resistance, what is the next step? Boleh tolong bagi tahu dalam chat box yang selalu hadir saya punya webinar. Saya harap kamu masih ingat. Lepas cari support dan resistance, kita ukur kekuatan support dan resistance itu. Okay, thank you Samuel. Thank you Muhammad. Thank you Angie. Thank you Joash. Okay, lepas kita cari support dan resistance, kita akan pakai Fibonacci untuk ukur kekuatan. Oh, okay, thank you Defree. Kekuatan support dan resistance itu. Okay, pentingnya cari kekuatan support dan resistance itu adalah sebab bila harga dah sampai ke resistance ini atau dia sampai ke support ini, kita mau fokus kalau harga akan tembus atau akan buat breakout atau dia akan buat reversal.
Kalau support ini kuat, harga akan buat reversal. Kalau support ini lemah, harga akan buat breakout. Itu saja. Senang kan? Senang mau faham? Memang, sebab trading itu tidak susah. Oke. Kita cari Fibonacci retracement di sini. Ini tidak boleh dipakai ya, sebab dia punya swing high dan swing low tidak jelas. Oke. Di sini ada consolidation. Jadi mungkin ada susah sedikit mau cari Fibonacci. Kita boleh cari Fibonacci projection. Dari sini swing low tarik ke swing high, tarik ke swing low. Oke, 61.8 dia dekat dengan second resistance. Jadi bagus. Maksudnya second resistance ini memang ada kekuatannya. Oke. Kita mesti cari untuk first resistance dan first support. Oke, kalau tiada, tidak apa. Tidak apa kalau tiada Fibonacci tahap yang boleh align dengan first resistance dan first support. Oke, honestly, saya rasa chart ini memang tidak bagus. Sebab harga sekarang dia buat konsolidasi. Jadi biasanya kalau saya nampak chart macam begini, saya tidak akan trade sebab dia punya setup tidak terang. Okay? Jadi sekarang kita boleh identify kita punya support resistance. Kita mesti ingat kalau harga pergi ke resistance ini atau support ini adalah key levels. Jadi ada peluang yang tinggi harga akan pusing balik di dalam zone ini. Okay? Selain itu, saya rasa hari ini tidak ada setup untuk instrumen ini, untuk pasangan ini sebab harga tengah buat konsolidasi. Oke, saya ada request XAU USD. XAU USD, harap. Oh, XAU USD ini saya punya fokus adalah untuk beli. Saya bagi kamu tengok kenapa saya punya fokus untuk beli. Oke, sebab dalam chart daily, kalau kita tarik balik, di sini ada trend line kan. Di sini ada trend line. Nampak? Trend line ini yang valid, oke? Kamu nampak di sini ada trend line breakout. Oke? Harga baru saja breakout di sini. Jadi yang selalu hadir saya punya webinar, saya selalu cakap strategi ini, trend line breakout pullback. Trend line breakout pullback. Oke, ini adalah nama strategi ini, trend line breakout pullback. Oops, sorry, not breakout. Di sini ada trend line, nampak? Di sini ada trend line. Di sini ada breakout. Lepas breakout biasanya dia akan pull back, dia akan tarik balik kepada trend itu, dan dari sini biasanya trader akan masuk untuk entry buy dan harga akan terbang dari sini. Oke, ini adalah biasanya lah, oke, biasanya, tapi bukan selalu. Oke, jadi sebab di sini ada trend line breakout pullback, kita punya fokus adalah harga akan naik dari sini. Jadi kita boleh cari entry buy dari sini. Untuk cari entry ini kita boleh pakai time frame 1 jam, kita boleh pakai time frame 4 jam atau 1 jam. Oke? Bukan 1 jam, sorry. Daily 4 jam atau 1 jam. Oke? Tapi untuk daily ini dia punya entry adalah sekarang actually. Dia punya entry adalah 1848, tapi saya rasa kita sudah miss entry. Tidak apa, kita boleh pergi time frame yang kecil untuk cari entry kedua. Oke? Oke, mesti ingat di sini ada trend line. Nampak? Cantik kan? Di sini ada breakout, dia tarik balik dari sini. Biasanya dia akan
sambung dengan dia punya trend yang dia breakout. Okay. Jadi dari sini kita cari support dan resistance dulu supaya kita boleh cari entry. Support and resistance. Okay. Di sini ada support kan? Lepas itu di sini ada resistance. Yang support kedua boleh simpan di sini. Saya tidak mau simpan di sini walaupun di sini ada swing high sebab dia terlampau dekat dengan support di sini. Oke, jadi saya simpan di sini bawah sini 1831. Oke. Oke, jadi sekarang saya punya bias adalah harga akan naik. Saya punya where's my arrow? Oke. Dari sini ke sini, oke? Entry. Take profit. Stop loss, oke? Stop loss ini boleh simpan di bawah sebab harga biasanya dia akan pergi ke key levels ini. Jadi kita mau simpan kita punya stop loss di bawah support ini supaya kalau harga betul-betul sampai ke sini dia akan miss kita punya stop loss dan pusing balik. Oke, boleh faham? Semua boleh faham sekadar sini? Ada yang lost? Ada yang bingung? Oke, thank you. Hai. Hai Belenagara. Selamat datang. Oke, thank you Devri. Oke. Jadi ini kita punya entry, kita punya stop loss, kita punya take profit, kita pakai Fibonacci untuk cari kekuatan. Oke, bagus. 50% Fibonacci di sini. Ini hilangkan dulu. Apa lagi ya? Kita boleh cari. Fibonacci retracement. Oke. Oke, lepas kita dah cari kita punya tidak apa lambat asalkan hadir. Kita sudah cari kita punya setup, entry, stop loss dan take profit. Kita sambungkan dengan indikator supaya indikator pun Ichimoku pun Ingat ya, kalau harga semasa di atas awan Ichimoku ini maksudnya harga dalam uptrend, Kalau harga semasa di bawah awan Ichimoku ini maksudnya harga dalam downtrend. Boleh nampak? Di sini saya bagi kamu contoh ya. Di sini harga dah tembus awan, dia turun. Di sini harga tembus awan, dia naik. Jadi Ichimoku ini adalah indikator yang bagus untuk cari trend atau trend reversal. Jadi harga sekarang di atas awan ini, jadi saya boleh cakap dia memang valid untuk uptrend. Sebentar ya. Jadi sekadar ini saya rasa ini adalah setup yang bagus sebab bila kita dah cari kita punya setup, bagaimana ditarik awan Ichimoku? Ichimoku indicators. Di sini trading view indicators. Kamu type Ichimoku. Ichimoku cloud. Kamu select setting ini Ichimoku cloud. Kamu pergi ke ini settings. Kamu hilangkan lagging span, leading span, baseline, conversion line. Biasa kalau saya trade saya pakai conversion line sama baseline. Tapi lah, bolehlah baseline and conversion line. Kalau baseline ini yang biru ini, yang garisan biru ini di atas garisan merah, maksudnya market bullish. Dia dalam uptrend. Kalau
Yang biru di bawah, yang merah maksudnya dia downtrend. Oke? Senang memfahamkan? Oke, jadi sekarang ini biru baseline di atas conversion line yang merah ini. Jadi dia dalam uptrend. Lagipun harga di atas awan ini, jadi dia juga dalam uptrend. Jadi memang dia ada confirmation that ini adalah dalam uptrend. Oke, lepas itu kita boleh sambungkan dengan indikator lain. Oke, stochastics. Untuk setting stochastics biasanya kita pakai 21, 5, dan 3 ya. Stochastics. Oke. Stochastics pun harga dalam uptrend, trend line uptrend, ascending trend line. Jadi kita punya fokus adalah harga akan pusing dari sini. Sebab dia sampai sini dia pusing, sampai sini kita punya fokus adalah dia akan pusingkan. Jadi sekarang ini saya rasa ini adalah setup yang bagus sebab yang pertama dia di atas Ichimoku. Conversion baseline di atas conversion line. Stochastics ini dalam uptrend dan dia baru saja buat trendline breakout pullback. Okay, jadi saya rasa ini memang adalah trade yang bagus. Yang mau masuk trade ini boleh, tapi jaga-jaga ya. Please practice risk management. Okay, kalau kamu punya account 100.000, please kamu punya stop loss simpan 1% sahaja. Kalau kamu punya account 100.000, contohnya 100.000, kamu punya stop loss hanya 1.000, okay? $1,000 kah? Saya tidak tahu lah kamu punya currency apa. Okay, US dollar kah, Aussie dollars kah, atau whatever currency yang kamu pakai. Okay, please risk 1% sahaja. Okay? Okay, ini adalah setup untuk gold. Ada request lagi? Ada request lain? Ada request pasangan lain? Okay, Nasdaq. Nasdaq. US 100 CFD. Nas 100. Yang ini ya. Oke. Oke. Kita hilangkan semua drawing dan indicator dahulu supaya kita tidak kena bingung. Oke, bila kamu tengok chart ini terus nampak downtrend kan? Oops. Dalam daily dia dalam uptrend. Oke, ini pentingnya untuk tengok time frame yang besar dan tengok time frame yang kecil. Dalam time frame daily dia dalam uptrend, tapi dalam 4 jam dia dalam downtrend. Nampak? Jadi kita pergi time frame yang lebih besar dahulu untuk cari trend. Oke, dia dalam uptrend kan? Ada yang nampak downtrend? Yang nampak downtrend itu tolong cuci mata ya. Oke, dia memang dalam uptrend. Thank you. Ya, betul. Dia memang dalam uptrend. Oke, dalam daily dia dalam uptrend. Kita tengok kalau ada trend channel, tiada juga. Oke, tidak apa. Kita pergi ke 4 jam. Jangan kena tipu ya. Walaupun dalam 4 jam dia dalam downtrend, kita mesti ingat dalam time frame yang besar dia dalam uptrend. Oke, jadi kalau dia dalam uptrend, kita punya bias adalah untuk cari entry buy. Oke, sebab kita mau follow the wave. Follow the wave apa macam cakap dalam bahasa. Sebab dalam daily dalam uptrend kan, jadi kita mau ikut trend semasa. Kita like jangan go against the trend.
Oke. Oh, oops. Mungkin di sini ada trendline breakout pullback juga. Nampak? Di sini ada trendline. Nampak trendline? Di sini ada breakout. Kamu nampak di sini harga dah tembus. Oke, saya tengok time frame yang lebih besar. Oke, sama juga dalam time frame daily. Dia punya trend line kena tembus sudah. Jadi, oke, actually it is a downtrend. Kamu nampak selalu harga buat breakout kan. Biasanya dia akan tarik balik dahulu sebelum dia sambung dengan dia punya momentumnya. Oke, tapi untuk contoh ini dia tidak balik, dia tidak pullback sampai ke trendline inilah. Tapi biasanya dia akan pullback kepada trendline. Trader akan cari entry di trendline itu untuk posisi sell. Oke. Kita dah identify ini, kita punya bias sekarang adalah dia dalam downtrend. Jadi kita boleh cari entry sell. Sebab uptrend dia sudah habis. Dia sudah mula dengan downtrend. Oke? Jadi kita cari support dan resistance dahulu. Support and resistance, horizontal ray. Di sini ada resistance. Di sini ada support. Di sini ada support. Okay. Belia Negara, kamu ada posisi dalam Nasdaq ini? Atau kamu mau cari setup saja? Ada posisi? Oke, bagus. Oke, kita cari setup dahulu ya. Sementara posisi di gold buy, oke. Saya rasa setup gold tadi itu memang oke, tapi jangan over leverage ya, please. Please, tolong ya, 1% risk management. Oke, first resistance, first support, second support. Ichimoku. Oke, kita mau cari entry sell. Saya rasa cari entry sell lebih bagus daripada cari entry buy untuk Nasdaq ini sebab dia sudah buat downtrend yang baru kan. Oke, jadi kita cari entry sell. Second resistance. Ichimoku. Oke, bagus. Di sini mungkin ada trendline yang baru. Oke, memang ada. Kamu nampak downtrend ini? Kamu punya kerja sebagai trader adalah untuk cari trend-trend semua pattern-pattern ini ya. Banyak yang tidak nampak downtrend ini kan? Sebab saya sendiri pun almost missed. Oke. Saya punya fokus sekarang ini adalah untuk jual. Masuk entry sell. Saya punya arrow di mana? Dari sini ke sini. Kalau harga sampai ke sini, dan kalau dia sampai first resistance ini, dan
harga ke candlestick, keluar candlestick reversal pattern. Oke, kalau harga sampai ke first resistance dan kamu nampak candlestick reversal. Candlestick reversal itu adalah hammer yang hadir ini, yang hadir saya punya webinar hari ini, kamu tahukah? Candle reversal patterns. Hanging man, okay, thank you. Doji, yes, thank you. Thank you. Ada lagi? Ada yang tidak tahu? Candle reversal patterns? Tweezer bottom, tweezer top. Okay, thank you. Okay, yang tidak tahu itu tidak apa. Hari ini saya tidak boleh share sebab kita hanya tinggal 15 minit. Okay, kalau kamu yang tidak familiar atau tidak pasti dengan candle reversal pattern, kamu boleh Google. Kamu Google, kamu boleh cari. Dia memang ada banyak lah. First one, Investopedia. Okay, kamu cari di sini ada 2 black gapping, 3 line strike. Okay, ini adalah semua pattern reversal doji. Okay, kalau harga sampai di sini first resistance dan kamu nampak reversal candlestick, kamu boleh masuk dengan entry sell. Okay, kalau kamu tidak nampak reversal candlestick, jangan masuk ya, please, jangan masuk. Shooting star, yes, thank you. Kalau kamu masuk trade ini memang kalah. Oke, saya rasa ini pun setup yang bagus sebab di sini ada Ichimoku Cloud, nampak? Kalau harga sampai ke sini, dia pusing. Saya rasa dia akan pusing balik dari sini sebab di sini ada trend line. Trend line itu sambung dengan resistance ini. Lepas tu dia sambung dengan resistance Ichimoku Cloud ini. Yang selalu hadir saya punya webinar, saya selalu cakap awan Ichimoku ini, yang atas ini adalah resistance, yang di bawah adalah support. Okay? Support dan resistance ini memang penting dalam trading. Kalau kamu tidak faham support dan resistance, susah mau cari setup. Okay? Jadi Ichimoku Cloud ini adalah sejenis support dan resistance. Awannya adalah sejenis support dan resistance. Okay? Jadi saya rasa ini adalah resistance yang kuat sebab di sini ada trend line, di sini ada resistance, dan sini ada Ichimoku Cloud resistance. Okay? Jadi kalau harga sampai ke sini, saya punya fokus adalah harga akan pusing balik dari sini dan pergi balik ke first support. Okay, kita boleh simpan dua first support. Kita boleh plot dua first support supaya kamu boleh simpan take profit 1, take profit 2. Okay? Boleh faham sekadar sini? Ada soalan? Ada yang masih blur? Okay, thank you. Okay, Santika, Forex Blue. Ini adalah app yang saya pakai. Okay, Forex Blue ini kamu boleh sign up. Where's the sign up button? Dia ada trading tool. Dia boleh tolong kamu buat calculation lot size. Sebab saya tahu lot size itu memang susah mau kira untuk banyak trader. Okay, kamu boleh cari sign up. Biasanya dia ada sign up button. Where is the sign up button? Analyze your trading account. Ini bukan dengan IC marketnya. Ini adalah instrumen lain yang saya pakai selain IC marketnya. Okay. Mau market data. Okay. Kamu pergi Forex Blue. Okay. Ini adalah websitenya. Okay. Kamu pergi. Saya sudah pernah sign up Forex Blue. Oh. Okay. Dia ada toolnya. Saya mesti download. Okay. Okay. I tell you what. Santika, minggu depan kamu tanya, saya akan find out apa macam download tool itu sebab saya punya tool, saya punya
saya punya sudah download di MT4 saya, jadi saya sudah download lama sudah. Saya tidak ingat apa macam download tool itu. Tapi saya akan find out next week webinar saya, kamu tanya lagi ya. Oke. Minggu depan ada lagi webinar, same time, same day. Yes, same time, same day. Saya punya webinar setiap hari Rabu. Webinar saya minggu depan adalah topik, saya pun tidak ingat sudah. Oke, saya rasa dia ada topik trade management. Oke, jadi biasanya saya akan buat 1 minggu topik, 1 minggu sesi live analysis. Oke, hari ini adalah sesi live analysis. Biasanya dalam sesi live analysis saya akan cari setup supaya kamu boleh cari entry. Ya, hari Rabu 2 sesi. Actually yes, Devri, hari Rabu saya ada 2 sesi. Yang pertama adalah dalam bahasa, tapi kamu boleh, as you can see, saya punya bahasa tidak berapa bagus, tapi tidak apa, I try my best. Okay, yang kedua adalah dalam bahasa English. Jadi yang faham bahasa English, kamu boleh join malam ini. Actually bukan malam, nantilah petang 5:30 Singapore time. Okay, dalam IC Markets YouTube IC Markets. Okay. Setiap hari Rabu 5:30 Singapore time kita akan buat sesi live analysis dalam IC Markets YouTube ini. Oke? Jadi kamu boleh join kalau kamu boleh paham 4:30. Ya, mungkin di Indonesia 4:30, tapi di sini Singapura 5:30. Oke, jadi kalau kamu free, kamu boleh join. Lepas itu, sebelum saya lupa, IC VIP. Sebelum saya lupa, minggu lalu ada orang tanya tentang Telegram group, trading Telegram group. IC VIP. Sebentar ya, VIP.IC Market. Oke, saya tidak tahu kenapa it's doing this again. Oke, yang hadir minggu lalu kamu dapat join grup IC Market yang saya intro minggu lalu, yang vip.icmarket.com. Dapat join? Oke. Oke, tidak apa yang tidak dapat join minggu lalu itu, kamu boleh pergi vip.icmarket.com. Oke, ini adalah channel untuk IC Market VIP clients seperti yang hadir ini. Saya rasa semua yang hadir di sini ada account IC Market kan. Oke, jadi grup ini kamu boleh join free sebab kamu sudah ada account dengan IC Market. Saya log out. Kalau tiada account, kamu boleh di sini register now. Oke, tapi saya sudah ada account. Kamu boleh register. Lepas itu saya punya colleagues, hari-hari kita akan post kita punya analisis. Oke, saya bagi contoh ya. Oh, ini bukan colleague, ini juga klien IC Market. Jadi kalau kamu join IC Market chat group ini atau room ini, kamu boleh plot kamu punya analisis juga. Jadi Desiree Tan ini bukan ini hanya seorang klien IC Market, dia pun boleh type, lepas tu dia like, hi Desmond Leong. Desmond Leong adalah saya punya colleague. I'm trying to understand the play the bounce idea here.
Oke, jadi kamu boleh tanya soalan di sini. Lepas itu kita akan jawab. Jadi di sini kita ada pro traders. Ya, kita ada pro trader. Saya ada pro trader, chief trader, dan saya punya 2 kolik. Ada app di mobile-nya. Kalau PC harus pakai VPN karena di blok. Di blok? App mobile belum lagi. Hanya sekadar sekarang hanya boleh pakai PC, okay? Tapi mobile itu kami punya developers tengah developing mobile app itu, jadi mungkin tahun inilah, okay? Jadi sekarang ini hanya boleh pakai PC untuk masuk VIP room ini, okay? Bila kamu masuk, kamu boleh tengok di sini ada banyak pasangan forex dan setiap hari kita punya trader di sini di Everest Fortune Group. Kita akan post kita punya analisis di sini. Jadi kamu boleh view analysis. Ini adalah saya punya colleague Kaylin. View analysis. Dia punya analysis adalah price is abiding the ascending channel. Okay, di sini ada ascending channel, di sini ada channel. Lepas itu ada breakout. Dia akan type dia punya analisis di sini. Okay, jadi kamu boleh ikut analisis kalau kamu mau try lah. We'll try use VPN. Okay, thank you Santika. Okay. Okay, jadi di sini memang ada banyak instrumen dan pairs. Di sini ada index. Hari ini, oh no wait, Friday. Hari ini saya post apa ya? Oh, hari ini saya post Bitcoin dan Ethereum. Jadi saya punya fokus untuk Bitcoin adalah up. Ya. Bisa join for free ya. Ya, dia memang free. Dia memang free untuk klien IC market. Jadi saya rasa semua yang join webinar, semua yang hadir webinar kita hari ini memang klien IC market kan. Jadi asalkan kamu ada account dengan IC market, trading account dengan IC market, kamu boleh join IC VIP room ini free. Kamu just register. Lepas tu masukkan kamu punya information dan kamu boleh dapat akses kepada semua traders di sini. Okay? Okay, jadi macam hari ini saya post saya punya analisis February 16. Hari ini saya punya analisis, saya punya analisis adalah Bitcoin akan naik. Jadi saya punya pivot adalah entry, first resistance adalah take profit dan first support adalah stop loss. Okay, lepas itu saya post Ethereum juga. Oh, ada yang hadir di sini ada buat trading cryptocurrency. Boleh tolong bagi tahu dalam chat box. Atau semua trade forex sahaja. Okay, oh okay. Okay, banyak juga yang buat trading dengan cryptocurrency. Okay, jadi kalau kamu pandai tengok cryptocurrency, actually ya sama lah. Forex kah, cryptocurrency kah, stocks. Kalau kamu pakai technical analysis, dia memang sama saja. Okay, jadi di sini kita akan post kita punya analisis dan kamu boleh tengok dan kamu boleh ikut lah kalau kamu mau. Okay, di sini kita post kita punya news juga. Kita punya trader di sini dari Singapura, Felicia. Dia akan post news hari-hari tentang semua pasangan inilah macam Euro, USD, JPY, oil, gold. Okay, jadi kita punya fundamentals, kita juga fundamental analysis kita post di sini juga, technical analysis kita post di sini juga. Okay, lepas itu kalau kamu join VIP room ini, ya ingat ya dia memang free, okay? Tidak payah bayar, dia percuma untuk IC VIP clients. Okay, kamu join di sini, for example, contohnya USD CAD. Okay, kamu boleh type di sini, hi Cass, boleh tolong buat analisis untuk USD CAD. Lepas tu kamu boleh tag saya
Chess. Oke, kamu boleh tag saya dan bila saya nampak dan dapat notification saya akan respond lah. Okay, sorry, vip.icmarket username usually in is email address but cannot be used in login VIP. I think kamu mesti register dahulu. Jadi lockout, have you register? Ya, mesti register di sini. Register now. Kamu register pakai username, email, bla bla bla. Lepas tu dia ada instruction. Okay? Lepas kamu dapat itu, kamu boleh dapat akses untuk masuk lah. Okay? Jadi, thank you semua hadir saya punya webinar. Saya jumpa lagi minggu depannya. Saya harap hari ini kita punya setup boleh sampai ke take profit kita. Hari ini kita ada 2 trade ya, yaitu gold dan US Nasdaq 100, US 100. Oke, jadi US 100 ini dia memang jauh dari entry, tidak apa. Kalau dia tidak sampai entry, tidak apa, jangan paksa ya. Kalau dari sini dia terus turun, tidak apa, oke, jangan paksa trade ini. Yang gold itu saya rasa dia memang setup yang bagus, kamu boleh ikut gold trade itu, but please jaga-jaga, oke. Jangan nanti kala kamu cakap, trader cash itu yang suruh saya masuk, oke? Jangan please. Oke, take care semua. Jumpa lagi minggu depan. Ya, jumpa lagi minggu depan. Oke, thank you Devri, thank you Tachoy, thank you Ari, thank you Bela Negara, thank you Heru, Jody, Rudy, Samson, Samuel, Tachoy, Valley, Santika. Makasih. Oke, thank you Joesh, Annie. Banyak juga nama di sini. Oke, thank you. Bye. Bye semua. Jumpa minggu depannya hari Rabu. Same time, same place. Oke, bye.